selamat pagi. Kita jumpa lagi pada pagi ini. Ini merupakan hari yang keempat kalau tak silap saya. Kita sama-sama mengangkatkan lagu penyembahan kita karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari sebelum kita mulakan penyembahan kita, saya akan membawa kita dalam doa. Ya Bapa kami di surga, Engkau sungguh baik untuk kami ya Bapa. Pada pagi ini Bapa kami datang di hadirat Engkau ya Bapa, karena kami ingin mengucapkan rasa kesyukuran kami terhadap Engkau Bapa, karena Engkau telah memberi nafas yang baru kepada kami ya Bapa, memberi hidup yang baru kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih juga Bapa tidur malam kami pada hari semalam ya Bapa, karena Engkau telah memberi tidur yang bagus untuk kami ya Bapa. Keselesaan malam yang bagus kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Itu saja doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama angkatkan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa. Hatiku ku rindu menyembahmu. Sama-sama angkatkan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya. Segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya
bagiku. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu pada pagi ini. Terima kasih untuk pemimpin pujian yang membawa kita dalam lagu sebentar tadi. Kita akan meneruskan bagaimana Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Bagaimana caranya kita menang menghadapi pencobaan. Kali ini adalah kali ketiga ataupun perkara ketiga penting bagaimana untuk menang menghadapi pencobaan. Saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 4, kemudian 9 sampai 11, oke? Yakobus 1, 4, 9 sampai 11. Kita mulakan dengan doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih untuk setiap orang yang telah menjayakan saat teduh ini. Saudara-saudari yang berusaha membuat recording, saudara-saudari kami yang berusaha untuk menyanyi dan memuji, yang bermain musik, gereja yang juga menyediakan segala yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Ini adalah karena anugerah dan juga kelimpahan-Mu. Kami berdoa bersurgawi supaya lewat daripada saat teduh ini, umat-Mu yang ada di seluruh Sarawak akan mengalami hadirat Tuhan dan dapat bertumbuh dalam iman mereka. Kami percaya setiap usaha kami tidak sia-sia. Firman Tuhan tidak kembali kepada Engkau kosong, tapi akan jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Kami tahu apa yang kami lakukan pada hari ini akan mengubah sejarah kehidupan orang-orang yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 4, kemudian 9 sampai 11. Oke. Yakobus 1:4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya ulang. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah kerana kedudukan yang tinggi, dan orang kaya dengan kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkara ketiga bagaimana untuk menang menghadapi pencobaan adalah memiliki kehendak yang diserahkan kepada Tuhan. Apabila kita menghadapi pencobaan, apabila kita menghadapi pergumulan, kita perlu menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Segala cita-cita, segala pengharapan, masa depan, kerinduan kita harus serahkan semuanya pada Tuhan. Karena tanpa kita menyerah kepada Tuhan, menyerahkan segala kehendak dan kerinduan hati kita, rencana-rencana kita, apabila kita menghadapi pencobaan, kehendak-kehendak itu akan hancurkan kita. Jika kerinduan kita, kehendak kita, sekiranya kita mau kejayaan dalam bisnis kita, kekayaan kita, kiranya kita mengharapkan kekayaan kita, menjaga kita, memelihara kita, memberi kita kebahagiaan. Apabila kita dicobai dan kita kehilangan segala kekayaan kita, kita akan hancur, saudara-saudari. Saya teringat dengan cerita Ayub. Kerana kerinduan hati Ayub bukanlah kepada harta kekayaan, bukan kepada domba untanya. Apabila dia kehilangan segala harta bendanya, ia tidak menghancurkan Ayub, ia tidak membuatkan Ayub berpaling daripada Tuhan. Malah anak-anaknya sekalipun tidak dapat membuat
Iman, kepercayaan, keyakinan, dan ketaatan Ayub terhadap Tuhan tidak tergoncangkan. Dan apabila Ayub dicobai lagi, dengan menghadapi sakit penyakit di tubuhnya, istrinya berkata, Masihkah kau mau menyembah Allah ini? Kutuklah dan matilah, kata istrinya. Tetapi kekuatan, kesehatan, kemakmuran tubuh dan hidup Ayub juga telah Ayub serahkan kepada Tuhan. Bukan kemakmuran diri, bukan kesenangan diri yang menjadi kehendak Ayub, tetapi kehendak Ayub adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, didapati benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat ini tadi, ayat 9 sampai ayat 11, ia berbicara tentang orang kaya dengan kedudukannya rendah, atau orang miskin dengan kedudukan yang tinggi, atau berbicara tentang orang kaya yang semaraknya luar biasa, tapi kemudian di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jika kita mengharapkan, jika kita menghendakkan apa yang ada di dunia ini, jika kehendak kita adalah apa yang ada di dunia ini, jika kehendak kita adalah apa yang kita miliki, kiranya kita bertahan dengan hal itu, maka kita akan hancur apabila kita menghadapi pencobaan. Ada satu cerita, saudara-saudari, cerita bagaimana orang-orang menangkap monyet, ya, di tengah-tengah hutan, kata mereka. Saya tidak pernah tahu sama ada ini benar atau tidak, tapi ia mempengaruhi pikiran saya. Apa yang mereka buat adalah mereka ambil biji kelapa dan mereka tebuk dan mereka simpan, tebuk sebesar buah limau dan simpan limau dalam kelapa itu, dan mereka ikat kelapa itu dan biar. Bila monyet tahu adanya buah limau itu, dia pergi ambil buah limau itu, dia masukkan tangannya dalam buah kelapa yang ditebuk itu. Bila dia cengkam limau itu, dia mau keluarkan tangannya, dia tak dapat keluarkan tangannya, karena lubang yang dibuat di kelapa itu cukup hanya untuk dia masukkan tangannya atau buah limau itu dikeluarkan. Tapi kalau dia masukkan tangannya dalam buah kelapa itu dan genggam buah limau itu dan keluarkan, dia tak dapat keluarkan. Jadi kemudian kalau monyet itu berkeras dengan kehendaknya untuk mendapatkan buah limau itu, dia akan akhirnya tertangkap. Tetapi kalau monyet itu tidak berkeras untuk mendapatkan buah limau itu, dia melepaskan buah limau itu, dia dapat menarik tangannya dengan mudah dan dia tidak akan tertangkap. Apabila kita menghadapi pencobaan ataupun permasalahan, pergumulan dalam hidup, jika sesuatu dalam kehidupan kita, hal-hal dunia yang masih begitu penting, yang masih begitu berarti dalam kehidupan kita, ia boleh menjadi sesuatu perangkap yang boleh menghancur, meluka, melemah, membuatkan kita jadi lemah, tidak berdaya, paralyzed, ya. Tetapi kalau kita lepaskan semua itu, seperti mana Ayub, ya, bila dia kehilangan kekayaan dan hartanya, dia tidak memegang itu sebagai sesuatu yang dia kehendaki. Oh, ini yang penting. Maka Ayub tidak bercela di hadapan Tuhan, tetap menjadi orang yang benar. Apabila Ayub melepaskan, apabila Ayub berkata kepada dirinya, daripada dia aku datang, kepada dia aku datang pulang. Aku datang telanjang, aku pulang juga telanjang. Ya, Ayub didapati tidak bercela. Saudara-saudari, pencobaan. Apabila kita menghadapi pencobaan, kita harus serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan biarkan
Pencobaan itu berkuasa mengikat, menangkap, menghancurkan kita. Karena kita memiliki kehendak yang tidak dapat kita miliki, yang Tuhan sedang urus dalam kehidupan kita. Tuhan mau membentuk watak kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Tuhan ingin membentuk watak kita sebelum Ia memanggil kita untuk melayani. Kehendak, cita-cita, impian kita harus diperbaharui, harus dimurnikan, harus dikuduskan supaya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Barulah Tuhan dapat memakai kita dan bekerja melalui kita. Saya masih ingat kursus berpengalaman dengan Allah yang kami ikuti pada tahun 2021. Dalam kursus itu berkata bahwa Tuhan mau kita belajar untuk taat kepadanya sebelum kita dapat mengalami pengalaman yang luar biasa. Sebelum kita dapat melihat Allah bekerja dengan luar biasa, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ia memerlukan satu langkah. Pertama, kita harus taat. Taat kepada kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Yesus sekali lagi menjadi role model bila saya berfikir tentang perkara ini. Bila saya belajar tentang Yakobus 1 ayat 4, 9 dan 11. Betapa dia adalah pribadi yang hanya memiliki kehendak untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia menyerahkan semua kehendaknya kepada rencana Tuhan. Apabila dia sedang bergumul di Taman Getsemani, dia berdoa, jika cawan ini dapat lalu daripada hidupku, tetapi katanya, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu. Di dalam dia berdoa supaya pergumulan itu dilepaskan sebagai seorang manusia. Tetapi dia juga ingat sebagai Allah rencana Tuhan dalam kehidupannya untuk menjadi juru selamat. Sehingga dia berkata, biarlah kehendak-Mu jadilah. Yesus telah menyerahkan kehendaknya sepenuhnya kepada Tuhan. Kehendaknya adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dia dapat menghadapi pencobaan itu. Dia dapat menghadapi pergumulan masalah itu dengan kemenangan. Tuhan bekerja selama 25 tahun dalam kehidupan Abraham. Sebelum Abraham dapat menerima anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. 25 tahun. Dia menunggu. Allah menunggu sehingga dia menyerahkan. Sehingga Tuhan dapat membentuk dia. Barulah dia mendapat anak yang dijanjikan. Tuhan mempersiapkan Musa selama 80 tahun supaya Musa dapat dipakai dalam masa 40 tahun membawa bangsa Israel keluar pada tanah Mesir ke tanah perjanjian. Yunus juga memerlukan masa dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan amaran kepada kota Nineveh sebelum Yunus dapat memberitakan berita itu dan menyerahkan hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Semua persiapan itu adalah untuk kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Allah. Selagi kita tidak dapat menyerahkan kehendak, rencana kita, kerinduan hati kita kepada Allah, kita akan menghadapi pergumulan yang besar apabila kita menghadapi pencobaan. Dan supaya kita dapat berkata kepada Tuhan, kiranya kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Seperti mana yang dikatakan oleh Yesus di Taman Getsemani. Kita perlu menyerahkan semua kehendak kita pada hari ini kepada Tuhan. Apabila kita menghadapi pencobaan, bila kita menghadapi penderitaan, serahkan semua kehendak kita kepada Allah. Serahkan rencana kita, harapan kita, keinginan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Serahkan semua. Percayalah, di sebalik semua ini, Tuhan sedang bekerja. Dan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita
adalah jauh lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Allah yang Maha Peduli. Dia tahu apa yang kamu perlu. Dia tahu apa yang baik untuk kamu. Dia tahu masa depanmu. Dia tahu kekuatanmu. Dia tahu kelemahanmu. Jika kehendak yang kau miliki boleh menghancurkan hidupmu, Dia tidak akan membiarkan kehendak itu terus ada dalam hidup kita. Dia akan menolong kita untuk menyerahkan kehendak itu kepada Dia. Jadi apabila kita menghadapi pencobaan, cara untuk menang menghadapi pencobaan adalah menyerahkan kehendak kita kepada Allah sepenuhnya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Bukan kehendak duniawi kita, tapi kehendak Bapa Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, Tuhan. Pada pagi ini hamba-Mu mengaku bahwa kami memiliki kehendak. Kami ada impian, ada cita-cita. Kami pikir kami tahu apa yang terbaik, yang termanis, yang membahagiakan, yang menyukakan diri kami. Tapi kami juga sadar kami terbatas. Kami hanya tahu apa yang berlaku pada saat ini. Dan kami tidak tahu apa yang akan berlaku dalam masa sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun yang akan datang. Kami tahu Engkau Maha Tahu, Tuhan. Engkau tahu permulaan dan penghujung. Engkau tahu kelemahan, ketidakmampuan kami. Engkau tahu di mana kami dapat jatuh, di mana kami dapat goyah, di mana kami dapat hancur, di mana kami dapat melukai diri kami dengan kehendak kami. Tolonglah kami, Bapa, supaya kami dapat menyerahkan kehendak kami yang terbatas, fikiran kami yang terbatas ini kepada Engkau, dan mempercayakan bahwa kehendak-Mu yang terbaik, yang termanis, yang teristimewa, yang temurni, yang teragung. Engkau tidak pernah mahu supaya hidup kami kurang atau ala kadar. Firman-Mu mengatakan bahwa Yesus datang supaya kami memperoleh hidup dan hidup berkelimpahan. Bukan tujuan-Mu, Tuhan, untuk membuatkan hidup kami kekurangan atau kemiskinan, terbatas, tetapi kehendak-Mu adalah supaya kami berkelimpahan dalam segala segi, termasuk impian, cita-cita, pengharapan masa depan kami. Tolonglah kami mempercayai-Mu dengan menyerahkan kehendak kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa pada saat ini supaya setiap orang percaya, daripada yang tertua sampai yang termuda, supaya kita dapat bertanya dan memohon, supaya hati kita terbuka untuk meminta Tuhan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Kita berdoa supaya kita kemudian, setelah kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengubah kehendak kita dan menukarkan kepada kehendak Tuhan dan hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu bukan hanya kita ingat dan kita ingin hidupi pada hari ini, tapi biarlah kehendak Tuhan itu kita hidupi sampai kita pulang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita ambil masa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kerinduan untuk mengenal isi hati dan kehendak-Mu. Dan beri juga kami keberanian untuk melepaskan segala kehendak kami, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu yang dimegahkan dahulu, semua itu dianggap sampah, supaya dia mencapai tujuan akhir dalam kehidupannya, yaitu Kristus Yesus.
Tolonglah kami untuk melepaskan kehendak, keinginan kami. Supaya kami tidak lemah, tidak jatuh dalam pencobaan kami. Supaya kami tidak hanyut dalam pencobaan kami. Supaya iman kami tidak goncang dalam pencobaan kami. Tapi biarlah Tuhan, Engkau mengubah kehendak kami. Seperti mana Yesus hidup menurut kehendak-Mu. Dan akhirnya kami akan memiliki kemenangan yang besar. Kami juga berdoa Bapa, berikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk melepaskan kehendak kami, mematikan kehendak manusia kami, dan menggantikan dengan kehendak daripada Allah. Tolong kami menyalibkan diri. Tolong kami untuk tunduk dan menerima daripada Engkau. Kami juga berdoa supaya kehendak ini bukan hanya pada hari ini kami kenal, kami sedar, tapi kami ingin hidupi. Tetapi kami ingin menghidupinya seumur hidup kami sehingga Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tolonglah kami hidup dalam kehendak-Mu dan bukan kehendak kami lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini adalah saat teduh kita pada pagi ini. Saya persilakan para pemimpin untuk membawa kita dalam chorus lagu yang kita telah nyanyikan bersama-sama pada pagi tadi. Tuhan memberkati, kita berjumpa pada esok hari. Amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya.